Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwin Sirait, Eskom Mkom. Saya adalah merupakan salah satu dosen pada program studi Diploma 3 Komputerisasi Akuntansi Politeknik Bisnis Indonesia dengan bidang keahlian ilmu komputer. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat bagian dari kelengkapan dokumen pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, khususnya dalam rangka penyampaian pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu sistem operasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS teori, di mana proses pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka dengan menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, pada tahap ini, saya menyampaikan materi pembelajaran secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah, presentasi, serta penjelasan konsep-konsep penting yang relevan dengan topik yang dibahas. Interaction, pada tahap ini, mahasiswa diajak untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan kerja kelompok. Assessment dilakukan untuk mengukur sejauh mana mahasiswa memahami materi yang telah dipelajari. Bentuk penilaian dapat berupa kuis, tugas individu, tugas kelompok, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep dasar dan mekanisme kerja sistem operasi dalam mengelola sumber daya komputer. Materi yang dibahas mencakup fungsi utama sistem operasi, manajemen proses, manajemen memori, sistem berkas, penjadwalan CPU, sinkronisasi antar proses, serta penanganan deadlock. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana sistem operasi mengatur interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta memahami cara kerja sistem operasi modern dalam lingkungan multi-user dan multitasking. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah sistem operasi, mahasiswa diharapkan mampu memahami fungsi, peran, dan arsitektur dasar sistem operasi dalam sistem komputer, mampu menjelaskan konsep dasar manajemen proses, penjadwalan CPU, manajemen memori, sistem berkas, dan perangkat input-output, mampu menganalisis bagaimana sistem operasi mengelola sumber daya komputer secara efisien dan efektif, mampu mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan dasar yang berkaitan dengan pengelolaan proses dan memori, mampu mengembangkan pemikiran logis dan terstruktur dalam memahami interaksi antar perangkat keras dan perangkat lunak melalui simulasi atau studi kasus sederhana. Topik perkuliahan. Adapun materi pembelajaran akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah dirancang dengan cakupan topik sebagai berikut. Pertemuan pertama, pendahuluan konsep dasar sistem komputer. Pertemuan kedua, pengenalan umum sistem operasi dan struktur sistem komputer. Pertemuan ketiga, struktur sistem operasi. Pertemuan keempat,
manajemen proses. Pertemuan kelima, penjadwalan proses. Pertemuan keenam, sinkronisasi dan deadlock. Pertemuan ketujuh, manajemen memori. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester. Pertemuan ke-9, manajemen memori lanjutan. Pertemuan ke-10, virtual memory. Pertemuan ke-11, virtual memory lanjutan. Pertemuan ke-12, manajemen sistem file. Pertemuan ke-13, manajemen sistem input-output. Pertemuan ke-14, proteksi dan security sistem komputer. Pertemuan ke-15, sistem terdistribusi. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Daftar pustaka. Untuk referensi pustaka yang saya gunakan adalah yang pertama, Doni Arianus dan Abbas Ali Pangera, Sistem Operasi Andi Yogyakarta 2010. Yang kedua, Dr. Insinyur Riri Pitrisari MM MSc dan Yansen Dharma Putra ST, Sistem Operasi Modern Andi Yogyakarta 2005. Yang ketiga, Tenenbaum, A Modern Operating System, Practice Hall, New York 1992. Sistem penilaian. Selanjutnya, sistem penilaian pada aspek ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan. Adapun indikator penilaian yang digunakan meliputi yang pertama, partisipasi atau kehadiran mahasiswa sebesar 10%. Yang kedua, tugas sebesar 40%. Yang ketiga, ujian tengah semester sebesar 20%. Yang keempat, ujian akhir semester sebesar 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang dilaksanakan secara luring atau tatap muka pada mata kuliah sistem operasi, tepatnya pada pertemuan ke-10 dengan topik pembahasan page replacement pada virtual memory. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, lanjut doanya mulai. Mari kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, selamat pagi lagi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita mengenai algoritma pergantian page ya. Pada minggu lalu kita sudah diskusikan mengenai strategi alokasi memori. Sebenarnya apa itu strategi alokasi memori? Siapa yang tahu? Oke, Eliotius. Strategi alokasi memori adalah cara atau teknik yang digunakan sistem operasi untuk mengalokasikan ruang memori kepada proses yang sedang berjalan. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah definisi daripada strategi alokasi memori. Kemudian di dalam strategi alokasi memori ada beberapa algoritma. Siapa yang tahu? Ada beberapa algoritma. Oke. Yang alokasi memori terdiri dari 4 algoritma. Yang pertama adalah algoritma first-bit, yang kedua algoritma next-bit, yang ketiga algoritma last-bit, dan yang keempat adalah algoritma last-bit. Oke, terima kasih Angelina. Tadi algoritmanya ada yang first bit, ada yang last bit, ada yang next bit, dan ada yang post bit. Pak, ada lagi yang tahu apa itu first bit? Oke, Rominta. Algoritma first bit itu adalah pencairan dimulai dari awal dan akan berhenti jika ditemukan lokasi pertama yang cukup besar untuk
Oke, terima kasih Om Iklan. Berarti diskusi kita minggu lalu Anda sudah memahaminya. Ya. Jadi untuk sekarang itulah tadi diskusi yang minggu lalu yang kita lakukan. Berarti Anda sudah bisa memahami. Jadi sekarang kita tidak berlarut-larut, kita langsung saja masuk ke dalam algoritma pergantian page ya. Algoritma pergantian page. Jadi sebenarnya apa itu algoritma pergantian page? Algoritma pergantian page itu adalah suatu proses yang menginginkan page di mana page tersebut belum ada pada memori utama, maka akan terjadi page swap. Jadi misalkan prosesnya tidak ada di dalam memori utama, sehingga dia terjadi page swap. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita menentukan algoritma page swap ini? Jadi untuk memilih page yang dikeluarkan dari memori, maka diperlukan algoritma pergantian yang akan memberikan tingkat page fault yang terendah yang memungkinkan. Inilah secara umum definisi daripada algoritma pergantian page. Di dalam algoritma pergantian page itu ada beberapa algoritma yang bisa kita lakukan. Yang pertama, algoritma pergantian page acak. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah setiap terjadi page fault, maka page yang diganti dipilih secara acak. Itu secara garis besarnya. Berarti kalau acak berarti random. Berarti setiap ada pergantian page, maka nanti secara otomatis di dalam memori dia akan dipilih secara acak. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah algoritma pergantian page FIFO, first in, first out. Ya. Merupakan algoritma pergantian page yang paling sederhana. Artinya apa? Artinya adalah ketika suatu page harus kita ganti, maka page yang terlama yang akan dipilih. Artinya apa yang terlama? Berarti page yang pertama kali datang. Jika terjadi pergantian page, maka page itulah yang akan dikeluarkan kemudian diganti dengan yang baru. Bisa ya, sampai di sini ya. Jadi definisinya gampang. Gambarannya mana yang paling lama di dalam memori. Begitu ada page yang baru datang, yang paling lama itulah yang akan kita keluarkan dalam memori, yang baru tadi akan kita masukkan ke dalam. Yang berikutnya algoritma pergantian page optimal. Ya. Algoritma optimal akan mereplace atau mengganti page yang tidak digunakan dalam waktu dekat. Artinya apa? Berarti kita mengganti page-nya yang tidak akan kita gunakan dalam waktu dekat. Jadi, berarti nanti kita mengganti sebuah page dengan page yang baru dalam waktu yang tidak dekat. Kemudian algoritma pergantian page yaitu list recently used. Algoritma ini adalah algoritma FIFO yang sama dengan memandang page dari sisi berapa lama page tersebut berada di dalam memori. Ya. Sedangkan algoritma optimal tadi memandang page pada kapan page tersebut akan digunakan lagi. Dan yang sekarang yang akan kita jelaskan adalah algoritma LRU. Algoritma LRU itu artinya apa? Perpaduan antara first in first out, algoritma page FIFO dan algoritma optimal. Bisa ya? Jadi kalau kita berbicara RLU, list recently used, berarti dia penggabungan antara algoritma yang FIFO, first in first out, dengan optimal. Jadi contohnya seperti ini. Inilah algoritma FIFO. Ya, algoritma FIFO. Oke, ini kelihatan. Inilah algoritma pergantian page FIFO. Misalkan ada string referensi
string referensi ini ditangkap data yang mau kita masukkan ke dalam memori. Kita mengalokasikan datanya ke dalam memori, itu kita sebut dengan string referensi. Ada 20 data. Kemudian nanti di sini ada page fault. Jadi kalau dibilang page fault itu apa? Page fault itu adalah pergantian. Jadi jika terjadi pergantian, data yang lama mau diganti dengan data yang baru, setelah terjadi pergantian itu disebut dengan fault atau page fault. Ya, nanti kalau dia tidak terjadi pergantian itu disebut dengan page skip. Jadi tetap data yang kita masukkan sudah berada di dalam memori. Jadi data itu tidak dikeluarkan lagi. Bisa ya dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Nah, jadi pergantian algoritma FIFO first in first out ini yang 3 frame. 3 frame maksudnya apa? Yang 3 frame. Jadi yang inilah yang disebut dengan algoritma pergantian batch FIFO yang 3 frame. Jadi ini datanya. Jadi kalau pergantian ada fault. Ini yang pertama 3 frame, langsung kita buat fault. Seperti tadi sudah kita diskusikan bahwa pergantian FIFO adalah first in first out. Artinya apa? Yang pertama kali datang itu yang pertama kali nanti akan kita keluarkan. Atau yang paling lama berada di dalam memori, apabila ada data baru yang mau dimasukkan, sementara data itu belum ada di memori, maka data yang paling lama itu yang akan kita keluarkan, digantikan dengan data yang baru. Ya, ini contohnya. Misalkan string referensinya adalah 700120303212017001. Ya, tadi first in first out, yang pertama masuk akan itu yang akan dikeluarkan. Misalkan sekarang ada data 2, ya, string referensi 2 ini tanggap data. Kita akan mau masukkan ke dalam page-nya. Sementara di 3 frame yang pertama datanya sudah ada 7, ada 0, ada 1. Ya. Jadi kita perhatikan bagaimana cara pergantian page-nya. Yang perlu kita pahami adalah data yang paling lama yang berada di dalam memori itu yang akan kita keluarkan. Sebagai contoh, kalau di sini data yang paling lama berapa dari 3 ini? 7. Ya, kita pahami 7 ya, sepakat kita ya. Karena 7 yang pertama kali masuk. Setelah itu angka 0, setelah itu angka 1. Jadi pemahamannya di dalam FIFO yang paling lama berada di dalam itu yang akan kita keluarkan kalau datanya tidak sama. Berarti nanti di sini angka 2 kita masukkan mengganti angka 7. Berarti nanti angka 2 sini kita masukkan mengganti angka 7. Tapi sini tetap karena ada pergantian page. Ya. Jadi kalau dia ada pergantian page, maka di sini tetap Kemudian yang berikutnya kalau kosong terjadi pergantian apa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena data 0 sudah berada di dalam memori, sehingga nanti proses pencariannya lebih cepat dan lebih efisien, sehingga tidak terjadi fault. Yang ada hit dia tetap, ya. Berarti di sini kita masukkan datanya di sini 0 tetap, berarti di sini 2, di sini 1. Oke. Kemudian yang berikutnya ada data 3. Terjadi nggak fault? Terjadi. Kenapa dia terjadi? Iya. Yang diganti di sini data ya 0. Kenapa dia 0? Ya, karena 0 adalah yang paling lama di dalam memori. Berarti di sini angka 0-nya akan kita ganti menjadi angka 3, sementara data yang lain tetap ya, sehingga terjadi fault. Bisa ya, kira-kira di sini? Oke, data berikutnya adalah
0. Siapa yang tahu? Kalau ini posisinya menggantikan data yang mana? Data angka 1 ya. Nah, berarti 0-nya kita ganti angka 1 untuk mengganti angka 1. 3 jadi 4. Yang angka 4? Ada yang bilang angka 2, ada yang bilang angka 3. Siapa yang bilang benar? Siapa yang bilang salah? Tadi kan ada yang bilang angka 4 ini diganti angka 2 posisinya. 4 ada yang bilang angka 3 nya diganti. Atau memang belum paham? Paham? Nah, berarti angka 4 ini akan mengganti angka 2. Kenapa angka 2 yang kita keluarkan? Oke, berarti karena angka 2 itu paling lama berada di dalam memori, berarti ini sudah sesuai dengan aturan FIFO, ya kan? First in, first out. Maka di sini angka 2-nya kita ganti menjadi angka 4, yang lainnya tetap, sehingga ada pergantian tetap fixed. Angka 2 angka 2 ini menjadi angka 3 ya. Berarti angka 2-nya kita ganti menjadi posisinya angka 3 tetap 4 jadi 0 ya 0. Kemudian yang berikutnya angka 3 mengganti angka 0. Ini angka 4 tetap 2 ini 0. Kemudian angka 0 yang mana? Yang paling bawah, oh ini 3 ya benar. Oh yang diganti angka 0. Oke, berarti ini 0 angka 4 ya, karena posisi angka 4 itu datanya paling lama berada di dalam memori. 2, 3. Berarti angka 3 tetap. Kenapa dia tetap? Karena datanya berada, karena data angka 3 tadi string referensinya sudah berada di dalam memori. Jadi karena datanya sudah ada di dalam memori, kita tidak keluarkan lagi, maka terjadi yang disebut dengan back hit tetap, sehingga nanti proses pencarian datanya lebih cepat karena datanya sudah ada di dalam memori ya. Nah, jadi posisinya tetap, jadi datanya tetap, jadi sini tetap 0, ini 0, ini 2, ini 3, jadi hit, tidak terjadi fault, maka tidak kita tuliskan fault ya, hit. Yang berikutnya adalah data 2. Data 2-nya sudah ada di dalam memori, sehingga tetap kan? Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Saya ya. Jadi kemudian angka 1 posisinya untuk mengganti angka berapa? Angka 2 ya, ini berarti 0, ini 1, ini 3. Kemudian angka 2 mengganti angka 3 karena 3 posisinya berada paling lama di dalam memori. 0, kalau kita perhatikan di sini 0 sudah ada di dalam memori, sehingga tidak terjadi pergantian page ya, sehingga dia sebut dengan page skip. 0 kemudian 1, 2. Yang ini tadi ada pergantian, tadi pergantian kan, maka default ini ada pergantian default, ini tetap, ini tetap. Kemudian ini angka 1
Kenapa? Karena dia ada di dalam memori. Di sini 0, 1, 2, 7. Bagaimana dengan angka 7? Angka 7 diganti dengan angka 0. Karena 0-nya berada paling lama di dalam memori. Benar itu? Ya, angka 7 menggantikan angka 0. Oke, angka 0 menggantikan angka 1 sehingga terjadi dan yang terakhir, data yang terakhir yang ke-20 adalah angka 1. Satunya jadi 0. Angka 1 2, ya. Karena 2 yang paling lama berada di dalam memori. Jadi setelah kita perhatikan berdasarkan string data yang ada di sini, kalau kita perhatikan berapa pergantian terjadi. Coba kita hitung sama-sama berapa volt yang terjadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi berdasarkan data string datanya ada 20 yang di atas, maka terjadi patch fault sebanyak 15 kali. Dan patch-nya 1, 2, 3, 4, 5. Patch-nya sebanyak 5 kali. Itulah bagaimana caranya algoritma pergantian patch FIFO kita lakukan. Ya, ini caranya. Yang perlu kita pahami adalah definisinya dulu. Jadi kalau FIFO yang pertama datang, itu yang pertama akan kita keluarkan. Atau dengan kata lain, yang paling lama berada di dalam memori, itu yang akan kita keluarkan dari memori. Oke, jadi kalau bisa dipahami, karena waktu kita sudah habis. Untuk itu nanti untuk diskusi berikutnya mengenai algoritma pergantian patch yang optimal dan algoritma pergantian patch yang LRU atau least reserve akan kita diskusikan pada minggu berikutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kenapa dia? Ada apa enggak? Tidak ada. Oke, berarti kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya menganggap kalian semua sudah memahami apa yang kita diskusikan. Oke? Nah, jadi selamat pagi dan sampai bertemu pada pertemuan minggu berikutnya. Selamat pagi.